Pak Agus. Nggih. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buning. Terima kasih untuk kesempatan kita bertatap maya ini dalam proses coaching ya Pak Agus. Nggih, Buning, nggih Terima monggo. kasih telah meluangkan waktunya bertatap maya dengan saya. Kira-kira yang mau disampaikan Pak Agus apa nih yang akan kita buat percakapan ini apa Pak Agus? Pak Agus ingin menyampaikan Nggih. apa nih? Makasih Buning mau menerima permasalahan saya. Permasalahan Oke. saya ini gini, Buning. Dalam minggu-minggu terakhir ini, mungkin 1 bulan, 2 bulan ini, Buning, di kelas saya itu terjadi perubahan. Di Oke. mana anak-anak itu sekarang menurut saya itu banyak kejenuhan. Dalam artian itu gini, setiap ada kegiatan pembelajaran KBM itu tidak lama-lama anak-anak pasti ngomong, "Pak, boleh istirahat, Pak, boleh minum." Lah, di situ anak-anak sepertinya merasa jenuh, gitu loh. Saya cari-cari kenapa anak-anak seperti ini. Jadi setiap pelajaran itu anak-anak pasti berkatanya gitu, "Pak, boleh istirahat, boleh keluar sebentar." Kadang bukan hanya itu, dengan sekali langsung tindakan. Kadang anak-anak tuh menunduk, langsung tidur-tiduran itu di atas meja. Itu yang saya pikirkan sekarang itu, nih. Jadi bingung apakah mungkin mohon maaf ini, dalam Oke. 1 bulan, 2 bulan ini memang saya sih kurang banyak perhatiannya karena saya kegiatan di luar banyak sekali. Jadi anak-anak tuh kadang saya beri saya ngajar tuh enggak full sampai zuhur. Paling jam Iya. 10 saya tinggal gitu, Buning. Iya. Itu, iya bingung itu, Buning. Jenuhnya anak-anak itu sama dengan bosan nggak sih, Pak Agus? Bosannya sih enggak, cuma kayak gimana ya, bosan itu kan langsung anak-anak kan kadang kan drop langsung meninggalkan kelas atau meninggalkan pelajaran kan Iya. tinggal tidur itu enggak. Masih ada masih gitu Oh. loh. Masih ada, semangat belajar tuh masih ada. Cuma itu, kadang-kadang anak-anak tuh kepalanya langsung ditaruh di meja gitu sudah. Anak pelajaran taruh di meja, karena dalam thinking itu gitu. Ini sepertinya anak-anak kejenuhan, kenapa gitu loh. Saya juga bingung, saya masuk di ini gitu loh. Iya. Sistem jenuhnya sih itu anak-anak ini. Iya. Jadi anak didiknya Pak Agus akhir-akhir ini itu jenuh ya, kayak di kelas Nggih, itu jenuh, kurang apa namanya, mungkin kurang bersemangat lagi. mmm, Kira-kira Pak Agus, jenuhnya anak-anak itu apa yang dilakukan anak-anak itu? oh, saya kira gini mungkin pertama ini Kuning ya, Oke. pertama ini anak-anak sekarang kan sudah mulai kelas 6 kan Ya. pelajarannya itu kan sudah sangat-sangat berat mungkin loh ya, sangat berat Oh, ge. sekali. Saya kan kelas 6 apalagi mau mendekati ujian. Ujiannya itu tanggal 4 ini nih, terus menghadapi ujiannya Ujian setelah semester. semester 1 itu tanggal 4, terus setelah itu libur mulai Januari kan sudah kegiatan-kegiatan banyak sekali anak-anak. Terus apalagi selama sebelum itu saya tinggal terus, mungkin anak-anak dengan guru lain mungkin ada tidak kecocokan atau gimana gitu. Jadi jenuhnya mungkin seperti itu, Bening. Jadi jenuh di pelajaran. Apa itu di pelajaran di dalam Oh. kelas mungkin, karena jenuh sering nggak sering keluar lah gitu. Oh, jadi anak-anak itu jenuhnya itu keluar kelas? Iya, kalau udah jenuh itu orang meninggalkan kelas, "Pak, Oh, belakang," gitu. kemana? Ke Kemana Pak belakang Gus? katanya, ke belakang tuh kan itu asalnya kan ke belakang itu kan anak-anak itu kan kencing gitu itu Bening. Oh, jadi keluar Iya, masuk, tapi iya. nggak sampai keluar kelas, keluar sekolah kan ya? Enggak Bening, itu. Oh, Jadi anak-anak begitu. seperti itu, iya. Jadi kayaknya jenuh gitu, kadang tuh saya sempat mempunyai mata-mata Bening ya. Iya, "Pak, keluar ke belakang," saya suruh anak, oh ternyata dia itu udah ke kamar mandi omong-omong dengan temannya di luar. Oh berarti anaknya jenuh omong-omongan gitu karena ya, merasa jenuh itu jenuh tadi di itu iya, dalam kelas. alasannya seperti itu. Dia Iya. menyebabnya itu, apa karena saya itu
terlalu lama meninggal mereka atau Nah, pelajaran berat gitu. iya. Mungkin Ap itu penyebabnya. iya. Jadi anak-anak itu, apa namanya, jenuhnya itu dengan cara mereka meninggalkan kelas, keluar Iya, masuk riwa-riwi, tidak Jawili, anteng. betul betul. Tidak anteng di dalam Nggih, kelas. Jadi pengennya mmm, Pak Agus itu gimana, dalam percakapan ini kita, apa namanya, Pak Agus bisa ada ide atau gimana anak-anak ini biar biar anu ya, biar fokus kembali di dalam kelas dan anteng mungkin ya, nggih Pak nggih. Agus ya? Oke, Gini, eee mhm, oh ya, Pak Agus? menurut saya ataupun jenengan itu kan saya ngerti gimana caranya anak itu kan biar ndak gitu bening nggih. Iya Eee, menurut saya solusi yang saya perlukan itu saya pernah melihat iya di pelajaran olahraga. iya, Saya lihat di pelajaran olahraga itu anak-anak itu kok semangat itu loh. Kan mhm olahraga di luar mhm, bening ya. Jadi iya semangat, tidak ada jenuhnya, tidak ada bosannya, main-main, seneng. Akhirnya saya pikir gini, oh berarti anak-anak ini tidak harus belajar di dalam, kalau di luar mungkin merasa enak, enjoy gitu. Ya iya saya lihat selama pelajaran pelajaran olahraga itu anak-anak itu enggak merasa bosan, enggak ingin istirahat, enggak ingin minum kadang gitu. Disuruh minum sama guru olahraga itu enggak mau. Jadi saya ambil kesimpulan gini, oh berarti anak-anak ini mungkin sewaktu-waktu bisa diajak belajar di luar kelas, di mhm, mana gitu. Intinya tuh iya tidak di dalam kelas saja mungkin ini. Jadi pembelajarannya iya. mungkin tidak fokus atau di dalam saja, itu mungkin solusinya menurut saya. Jadi pelajaran itu sewaktu-waktu di luar, kayak pelajaran IPA modelnya, kita lihat daun, di Iya luar tuh kita lihat daun apa, kan ada daun menjala, dalam daun apa namanya, kan banyak macam jalur tuh, bener. Jadi iya anak-anak itu kayaknya inginnya di luar gitu loh, jenuh di dalam. iya. Lah itu Pak Agus bisa menjawab sendiri, menemukan Gitu. solusi dari, apa namanya, anak-anak jenuh itu tadi. Tidak Iya usah dengan solusi saya, tapi sampean ya secara nggak langsung loh Pak Agus, kita itu juga mengamati anak-anak. Iya. nggih Betul. nggih. Kira-kira potensi apa lagi Pak Agus? Kira-kira yang dimiliki apa lagi, kekuatan apa lagi yang dimiliki sama anak-anak kelas 6 itu selain diajak, di luar seperti, sistemnya pelajaran pejok. Untuk Pak Agus sendiri, untuk pelajarannya Pak Agus sendiri, potensi yang dimiliki anak-anak kira-kira bagaimana Pak? Oh, untuk potensi anak-anak itu kalau diajak keluar itu mending di pelajaran bahasa, mending. Nggih Kemarin saya menekankan pada literasi. Literasi itu kan macam-macam, ada nggih. membaca, ada berpuisi, ada Oh, menyanyi, ada yang bercerita, ada yang menari gitu. Nah, iya begitu pelajaran bahasa Indonesia saya ajak keluar, mereka senang. "Ayo kita iya berpuisi," itu di luar kelas, di halaman. Nah, seperti itu. iya Jadi mereka itu senang sekali gitu loh, bahkan diajak ke dalam tuh enggak mau, "Biar Pak Guru, kita bercerita di dalam aja." Enggak malu, "Enggak Pak Guru," gitu. Akhirnya mereka tuh senang Mmm, pelajaran itu sampai akhirnya istirahat pun tetap mereka itu mau belajar gitu loh. Maka dari itu memang iya. saya penekanannya itu pada literasi itu memang. Mereka saya lihat tuh potensinya di Oh, literasi. iya Bahkan iya murid iya saya iya itu iya iya. kemarin literasinya itu menari, menari modern campur dengan nasional itu nari sendiri. Jadi Mmm, di pelajaran saya itu diajar seperti itu salah satunya. Terus yang kedua, ya. potensi mereka itu kalau diajak kegiatan lainnya tuh sangat bagus, kayak di IPS kan ada ekonomi nggih, itu salah Iya. satunya ekonomi. Mereka saya kasih tugas itu ke toko-toko suruh tanya harga. Mereka senang sekali, tapi Oh, harganya itu di toko berkegiatan di terdekat, iya, luar. di luar. Iya 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 Oh, iya jadi iya mereka iya tuh iya nggak iya. puas obat, saya pikir gini, oh berarti anaknya jenuh sungguhan di dalam. Iya, Begitu betul ada yang betul IPS betul diajak keluar gitu. betul betul. Iya 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 Lalu iya. ke toko tanya harganya sabun, ini ditentukan saja, jadi tidak terlalu banyak gitu untuk anak-anak. Jadi senang Matematika itu sekali. ya, Pak Agus, ya? Dalam Matematika itu ya?
Matematika juga Matematika? namanya PS-nya. Oh, iya 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 iya. Oh Nanti iya, matematikanya karena kan dari kelas harga 6. itu kita Mhm. Iya 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 berikan iya. matematika gitu. Di Oke PS-nya kan oke ada oke oke. itu. Iya 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 iya. Itu. Tapi Kira-kira juga nih Pak juga Agus, gitu kalau bening. anak-anak Iya iya, gimana? iya, kira-kira kalau potensinya anak-anak itu tadi ada literasi, anak-anak memang literasinya di sana bagus dan berkegiatan di luar, kira-kira dari dua potensi ini, Pak, apa kira-kira yang jadi hambatan? Oh, hambatan saya itu satu bening, Iya, waktu. waktu. Ya, Iya, waktu. betul. Waktu Iya. ya. Mhm, Waktu itu mungkin tidak cukup untuk pelajaran itu, karena mhm. kan dia SD berapa kali aja harus harus masuk kan gantian gitu kan. Oh iya, Itu heeh heeh waktu. heeh. Terus kendala Waktu kedua, ya, tempat, kondisinya. kondisinya. Kondisi Mhm. sekolah kalau kita di luar terus, itu pasti Iya, mengganggu kelas lainnya. iya. Mhm. Apalagi nanti di kelas 1 sampai kelas 3 kelas rendah itu pasti melihat, Iya, terganggu. heeh. Kegiatan kita di luar pasti melihat di jendela, ada yang keluar Iya. melihat, nah itu yang Lagi menjadi ngapain? pantangan saya itu halangannya. Iya, heeh heeh. Ya itu. Kira-kira solusinya bagaimana, Pak, kalau itu? Hambatannya waktu, kemudian mungkin tempatnya, solusinya Pak Agus kira-kira bagaimana nih? Untuk tempat itu saya itu harus koordinasi dengan kepala sekolah pertama, Mhm, yang kedua dengan guru-guru semuanya terutama guru kelas rendah, kelas 1, 2, iya, 3 itu. heeh. Jadi saya sebelum kegiatan harus ngomong dulu, saya mau ada kegiatan di luar kelas Mmm, gitu. iya 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 Jadi iya iya. mohon bantuannya untuk mengondisikan anak-anak, murid-muridnya biar tidak keluar, gitu sudah. Oh, Tapi iya harus iya iya iya. harus pengetahuan kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah Iya. meng-ACC oke, kita gerak itu sudah gitu. Oh, Jadi iya. kita artinya Koordinasi ya? ya Koordinasi ya koordinasi, Pak Agus ya? koordinasi dengan Heeh. guru-guru situ. Dan juga Iya. minta bantuan guru yang tidak punya jam. Iya? Seandainya waktu itu ada jam kosongnya guru agama, saya minta Iya? bantuan guru agama. Jadi yang Oh. kosong siapa, di situ saya minta bantuan, Untuk karena ikut mengendalikan meng-handle anak-anak yang ya. berkegiatan di luar? Ya, untuk memantau Oh, iya iya saja. iya iya. Mhm Di mhm situ mhm yang mhm. nganggur saya minta bantuan, berarti kan seandainya waktu itu agama kosong jamnya, saya minta bantuan gitu. Iya, heeh Jadi heeh ada heeh. bandar yang membantulah kalau gitu kan, tujuan saya kan nanti kan bisa terfokus lagi. Iya iya Pak Agus. Kira-kira dari, yang sudah Pak Agus sampaikan, anak-anak tadi tujuannya yang, di kelas jenuh, ternyata sudah ditemukan kalau potensinya anak-anak itu suka literasi, kemudian suka berkegiatan di luar, kira-kira untuk ke depannya ini, biar anak-anak tidak jenuh kembali, apa rencana atau strategi yang kira-kira sampun dipikirkan sama Pak Agus? Oh gini, menurut saya sih, ke depan saya itu nanti pembelajaran itu tidak harus di dalam saja. Hmm, Sewaktu-waktu kita bagi, oh pelajaran ya, ini kita bawa keluar gitu. nggih. Waktu materi apa, eee, bab ini kita bawa dalam gitu. Jadi tidak Oh, monoton di dalam kelas, tidak tapi monoton. ya tidak Nggih, monoton di dalam kelas, tidak monoton di waktu-waktu dalam di kelas, iya. luar gitu. Dan terutama Apakah setiap mata pelajaran selalu di luar, Pak Agus? kita lihat nanti Mengharuskan selalu kondisinya. ya ya Seandainya ya ya tidak ya. harus di luar, kenapa di luar, kalau bisa di dalam ya di Ya, dalam gitu. ya, Sebenarnya seperti contoh itu IPA kan ada bisa di luar itu. iya, IPA bisa di luar IPA itu. nggih, Jadi kalau tidak mungkin di luar ya di dalam, enjoy di dalam iya, ya di dalam itu. Jadi nggih, tidak harus di luar, kita lihat bab apa yang di luar, bab apa yang di dalam. nggih. Jadi mungkin seperti itu solusi atau apa yang harus ke depannya Rencana, tuh ya rencana strateginya ke Pak Agus depannya ke mungkin depan, gitu. nggih nggih Dengan koordinasi kepala sekolah dan teman-teman sejawat yang ada di sekolah saya. nggih. Itu Bening. Dari rencana yang Pak Agus sampaikan, kira-kira nih, kapan itu mulai dilakukan Pak Agus? Eee, ini secara cepat Bening, karena kalau minggu ini mungkin nggak bisa karena tanggal 4 sudah ujian, 1 Nggih, minggu.
Mungkin minggunya lagi saya mungkin akan langsung tancap gas. Kenapa seperti itu? Karena Januari anak-anak kan sudah mulai ujian. Nggih. Ujian terus kan. Untuk kelas 6 tapi itu. Jadi mungkin setelah ujian semester 1 ini masih ada waktu 2 minggu, 2 minggu sebelum liburan. Jadi saya akan dicobakan dulu ke situ 2 minggu itu kalau emang bisa berhasil saya lanjutkan setelah Iya. liburan di Januarinya. Iya, Lanjut. mudah-mudahan berhasil ya rencana Amin amin. kegiatannya ya Nggih, Pak Agus amin. ya. Nggih, Dilakukan secepat mungkin ya, nggih, Bu. sebelum Nggih. semesteran, sebelum libur semester. Ternyata kita Nggih, dicobakan 2 minggu nggih, itu. nggih. Nggih, Bu, Oke, nggih. tidak terasa Pak Agus kita ada di penghujung percakapan coaching. Dari awal tujuan sampai dengan akhir, kira-kira Pak Agus, apa yang bisa Pak Agus simpulkan dari percakapan kita ini? Oh, dari kesimpulan cakapan kita ini, Bu, nih, bahwa kita tuh merasa enak, nyaman, Nggih, karena kenapa? nggih, Kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku, kita menggunakan bahasa kita nggih, sendiri. Intinya tuh campuran lah, gitulah. nggih, Kenapa campuran. begitu? Kalau nggak campuran kita mungkin agak kaku, karena bahasa Indonesia itu kan ada blepot-blepotnya, Bu, nih. Nggih, nggih, Nah, nggih, kita nggih. dengan tidak jenuh, karena kita bisa ngomong secara lancar, tidak ada, apa ya, halangan karena bahasa itu tidak ada. Tidak Nggih, jenuh dan menemukan hal-hal baru yang belum yang sebelumnya saya ketahui, dari iya. solusi atau ide-ide dari jenengan. Jadi itu yang saya rasakan Idenya Pak kesimpulan. Agus, keluar sendiri dari jenengan. Jadi tanpa Saya jenengan kan cuma nggak bisa. nggih, betul. Nggih. Kalau kita Kita tidak dibuka ada atau kita anu kan nggak mungkin bisa itu. iya, iya Pak Agus. Eee, jadi kesimpulannya itu ya, Nggih nggih. bagaimana ini terakhir terakhir Pak Agus, Nggih, monggo. terakhir. Nggih nggih. Perasaannya Pak Agus bagaimana setelah kita, ada sesi atau proses percakapan coaching ini Pak Agus? Setelah ada percakapan Perasaannya? coaching ini, perasaan tuh senang. Kenapa? Karena saya bisa melaksanakan apa yang belum saya ketahui, akan saya laksanakan dan akan saya terapkan di SD saya, Bu, nih. Nggih, Itu perasaan saya siap, senang sekali, iya. Karena saya bisa lebih tahu lagi apa itu coaching dan coach itu, Bu, nih. nggih. Nggih, matur Baik Pak nuwun, Bu. Agus, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pengalaman. Buat saya juga ini sebuah pengalaman juga. Semoga saya, Pak Agus, mendapatkan sesuatu yang bermakna dalam percakapan ini. Saya Nggih. akhiri ya Pak Agus. Monggo. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, Bapak.